Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Pratiwi dari Politeknik Negeri Medan. Yang terhormat kepada Bapak Edwin Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah memberikan saya tugas untuk mempresentasikan topik esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian, saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman yang melihat presentasi saya. Terima kasih. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke materinya, di mana materi ini membahas 5 hal utama mengenai identitas nasional. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Dalam materi ini terdapat 5 hal utama yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, mengapa diperlukannya identitas nasional. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Dan yang kelima, esensi dan argumentasi identitas nasional Indonesia. Bahasan yang pertama yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity yang memiliki pengertian harafiah, ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu keseluruhan ilmiah dari seseorang, karena daripadanya lah seseorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan tahun 2002. Yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Nah, untuk itu ada 10 identitas nasional. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang tahun 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Bahasan yang kedua yaitu mengapa diperlukannya identitas nasional. Alasannya diperlukan identitas nasional yaitu agar seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila, memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lainnya. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif.
bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Bahasan yang ketiga yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk suatu bangsa. Yang kedua, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang ketiga, secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasan utama yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Ada 5 poin utama. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan yang serba instan, mencontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Bahasan yang terakhir yaitu esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya yang disebut dengan identitas. Identitas individu dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Nah, dari semua poin-poin yang telah saya jabarkan, saya memperoleh kesimpulan bahwa identitas nasional merupakan jati diri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Dari kami untuk negeri dan segala keindahannya. Kami rindu desir ombak,
selalu membuat kami terpukau. Kami rindu ragam budaya yang tak pernah hentinya membuat kami terpana. Kami rindu bagaimana perasaan gembira yang hadir dari berbagai santapan Nusantara. Percayalah, kami tak pergi kemana-mana. Kami hanya butuh waktu sejenak untuk mengambil jarak dan berhenti sebagai bentuk peduli. Kami berhenti agar lebih cepat kembali. Kami berhenti untuk memberi waktu kepada diri dan Ibu Pertiwi dalam membangun asa dan harapan demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Karena kami percaya jarak tak akan membuat kami tak lagi dekat. Jarak justru akan membuat kami menjadi lebih kuat. Karena saat waktunya tiba, langit akan kembali cerah. Hari-hari akan kembali berwarna. Dan jika saat itu datang, biarlah kami berlabuh di mana saja. Di setiap sudut keindahan tanah negeri yang membuat kami selalu berpikir, lebih baik di sini. Ibu Pertiwi, tunggu kami kembali.